Yeah, ready. Okay, before we start the class, let's pray together. Pray begins. Oke, kelas sore tinggal private aja ya. Tinggal saya sendiri. Mister kalau malam ikut juga lah? Saya Atau malam sendiri? terawih. Oh, terawih. Nah, biasanya saya harus ikut sih, cuman karena terawih, karena puasa kan. Ya, kalau malam kan lumayan banyak ya. Kalau malam biasanya berapa orang, Mister? Biasa ada 8 orang, 9 orang, kadang ada. Kalau malam lumayan banyak. Iya, Oke ya, kita lanjut materi kita ya. iya. Oke, our materials today is about part 2 ya, part 2. Have you seen the presentation, Mister? Oke, oke, I seen it. Oke. Oke. So, jadi nanti di part 2, Mister, kita akan belajar menulis esai ya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Esai di tas 2 itu nanti 250 kata. Ya. Terus nanti di situ dibagi menjadi beberapa bagian ya. 250 kata. Pertama, itu nanti Mister nulis introduction. Suara saya jelas ya, Mister Lutfi ya? Ya, Oke. jelas. Introduction. Lah, di introduction itu nanti harus ada namanya general statement plus tesis. Nanti akan saya jelaskan apa itu general statement sama tesis. Kemudian di sini biasanya untuk yang di introduction itu antara 30 sampai 50 kata. Nah, terus yang kedua itu nanti ada namanya argumentatif paragraf. Nah, ini nggak boleh salah-salah ya. Di Hmm. argumentatif paragraf itu kita harus menentukan topiknya atau main idea-nya. Main idea atau topik. Ya, topiknya. Terus habis nanti menentukan idea atau topik, nanti kita harus menentukan controlling idea. Controlling idea. Habis controlling idea, nanti kita harus menyediakan supporting sentences. Nah, di supporting sentences itu harus terdiri dari apa? Terdiri dari satu ya reason, alasan, bisa juga eh, example. Example nanti di sini bisa diambil dari experience atau knowledge. Ya, jadi experience orang lain bisa, knowledge kita bisa, experience kita sendiri juga bisa. Ya, terus kemudian habis nanti di sini kalau kita nanti mau pindah ke paragraf berikutnya, itu tidak boleh kalau belum ada namanya concluding sentence. Ya, concluding sentence. Jadi ini ya, nanti introduction, kemudian nanti argumentatif paragraf. Nah, di argumentatif paragraf biasanya nanti di sini ya, di sini nanti biasanya itu kita nulis sebanyak seratusan ya, 100 kata. Nah, 100 kata. Dan argumentatif itu biasanya itu ada dua. Ya, biasanya ada dua. Biasanya kita nanti tipe soalnya ya, tergantung tipe soalnya. Kalau nanti discuss two opinions, itu nanti ada dua. Ya, berarti opini satu, opini dua. Ya, ada mayoritas dua sih, pasti dua gitu. Terus di sini nanti di kalimat atau di paragraf terakhir itu nanti kita akan membuat conclusion. Ya, conclusion itu ringkasan ya dari argumen satu ya A1 dan A2. Jadi nanti di sini conclusion itu adalah rangkuman dari argumen satu sama argumen 2. Dan di sini nanti ditulis sebanyak
ya biasanya itu 20 ya 20 ya atau sampai 30 kata ya, sampai 30 kata. Maka di sini nanti kalau kita nulis introduction-nya cuma 30 ya, kemudian nanti argumennya 100 100 kemudian 30, maka di sini nanti kita 20 ya, maka kita nanti akan totalnya 250 kata. Nah, gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Mr. Lutfi? Belum, tidak ada. Belum ya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya nanti. Oke. Oh ya, ini udah kelihatan ya share screen saya ya. Oh ya, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Nah, di sini nanti seperti ini ya polanya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Tapi masalahnya di sini nanti di academic writing itu orang-orang itu nanti kan dinilai dari task respon ya, TR task respon. Kemudian yang kedua itu adalah sisi coherence sama cohesion, kemudian grammatical ranges and accuracy, terus yang terakhir lexical resource. Nah, yang jadi concern itu adalah di bagian lexical resource, vocabulary-nya. Ya, vocabulary-nya. Kadang murid saya tanya, Mister, saya kok grammarnya udah bener-bener menurut saya ya, tapi kok saya masih dapat band-nya kok cuma 5,5 ya, Mister. Kenapa ya? Kenapa kok eh, apa nggak bisa 7,5 seperti itu, nggak bisa 8 gitu. Ternyata masalahnya adalah di vocabulary. Nah, di sini hari ini kita akan spesial bahas tentang vocabulary. Nah, ini ya adalah ini contohnya seperti ini ya. Oke. Pernah nggak dengar take a bath, ya, 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 take a oke. rest, Nah, gitu. Kenapa kok ada take-nya? Mengambil mandi artinya gitu. ya. Tapi artinya sama aja sih sebenarnya Ya, sama have a pet. Ya. ya, Cuman kayak sinonim, berarti harus sinonim gitu ya. ya. Sama. Nah, ini sir, di vocabulary itu ada satu ya. Kita harus paham namanya style. Style itu ada Amerika sama British ya. British. AM sama BR. Nah, disingkatnya AM sama BR. Ini, Sir, kalau yang take a bath itu dia itu AM, Amerika Amerika. ya. Amerika. Kalau yang pakai have ini itu dia itu British. Jadi di situ itu sama artinya tapi beda penggunaannya ya. Sama juga dengan take a rest sama take a break kayak gitu. Nah, nanti di sini itu penggunaannya itu bisa eh, Mister kalau nanti di IELTS itu jangan sampai dicampur ya stylenya. Misal nanti di sini Mister bilang color, nah di sini color itu dipakainya di British ya pakai OU. Tapi kalau Amerika itu color Pakai gitu ya, U. Ya, nggak pakai U ya. nggak pakai U. Nah itu nanti Amerika. Kalau Amerika Amerika terus, jangan sampai ada campuran British sama Amerika campur dari satu, jangan ya. Oh, jadi Contoh, harus pilih harus salah satu gitu. ya benar salah satu, ya salah satu. Nah, dari segi vocabnya ya, realize. Amerika realize pakai Z, kalau British pakainya S. Ya, realize. Terus kemudian ada lagi, misalnya, ya ini kan merah-merah ya, Mister tahu ya merah-merah ini ya. Iya. Karena saya di sini auto correction-nya di Microsoft saya itu pakainya adalah yang Amerika. Maka di sini kalau Iya. kalau saya pakainya itu British itu salah. Oke. Gitu. Jadi apa vocabulary yang ada di British itu tidak diterima di Amerika dan vocabulary di Amerika nggak diterima di British. Aturannya beda, Sir. Ya, oke. Misal lagi saya bilang di sini traveling double L ya. Nah, ini dia itu di Amerika. Kalau British Cuma satu L ya. satu L gitu. Tuh. Jadi hati-hati ya. Nah, gitu jadi Jadi kalau jangan biasa sampai kan ada tuh yang kayak kata-kata sama tuh, misalnya apa tuh kayak traveling kan. Kan ada juga ah, tuh kata-kata apa tuh dia yang double L juga kan. Berarti kalau hmm. dia double L itu Amerika gitu. Ada Kayak apa Amerika, ya? ada British. Oh, double Tergantung L Sir, juga. nanti Sir. Kita harus tahu style. Ah, Stylenya harus tahu ya. Tuh. Kayak kita bilang ini,
Nah, ini Amerika atau British? Center. Itu Amerika tuh. Ya, Amerika. Tapi kalau British, lihatlah, pasti Sentri, merah. sentri tulisannya Nah, CENTRE. ya, Nah, ini pasti merah nanti. Lah, merah kan? nah, Nah, ya. berarti ini adalah British. Itu ya. Jadi, saya autokoreksinya seperti itu. Jadi, kalau saya nulis-nulis ya, saya nulis-nulis, kalau merah-merah, oh berarti dia British. Berarti salah. Saya Amerika, karena saya cenderungnya Amerika. Gitu. Mm-mm. Neighbor juga neighbor ya. Kalau Amerika itu dia itu neighbor nggak ada u-nya ya gitu. Neighbor. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai dicampur ya. Kalau dicampur itu fatal banget gitu. Hmm. Karena akan mempengaruhi band score di lexical resource. Oke? Sampai sini paham ya, Mister ya? Paham, paham, paham. Nah, ini ya, ini namanya, Sir, ini namanya kalau kenapa kok take a bath mandi ada take-nya? Kenapa kok have a bath? Namanya adalah collocation. Jadi ya, collocation. Hmm. Collocation. Saya jelaskan kenapa collocation. Nah, ini kelihatan nggak saat ini? Kekecilan Kelihatan, atau? kelihatan, kelihatan. Nah, ini. A collocation is a pair of group of words that are used together. Jadi dia itu digunakan bareng-bareng, nggak bisa dipisah ya. These combinations sound natural to native speakers, but students of English have to make special effort to learn them because they are often difficult to guess. Some combinations just sound wrong to native speakers of English. For example, the adjective fast collocates with cars but not with glance. Nah, jadi kalau kita bilang mobil cepat, ya mobil balap itu adalah fast car. Kita nggak bisa bilang quick car, meskipun quick itu sama fast itu artinya sama. Iya. Ya, ini salah. Ya. Terus fast food, makanan cepat saji. Kita nggak bisa bilang quick food. Food, food. Meskipun quick itu artinya juga sama, artinya itu cepat. Tapi kalau nanti kita glance, itu kan pandangan ya, itu bilang quick glance, nggak bisa bilang fast glance. Quick meal, nggak bisa bilang fast meal, nggak bisa ya. Jadi quick meal. Kalau food pakainya fast food, kalau quick pakainya, kalau meal pakainya quick. Got it, sir? Ya, oke. Hmm. Itu namanya collocation. Ya, collocation. Yang sering banget orang Indonesia itu salah, ya, itu adalah I have many cars, I have much money. Itu sering banget salah, Sir. Ya, nggak boleh ya kita bilang apa? I have much money, atau juga bisa I have many cars. Itu nggak boleh. Karena apa? Much sama many itu digunakan di kalimat negatif sama interrogatif. Kalau positif yang benar adalah kita bilangnya adalah I have a lot of Money. money. Gitu. Tapi nggak tahu di Indonesia guru-guru dari SD kok ngajarnya I have much money ya. Saya juga kalau ngetik biasanya yang I have much money karena Itu kebiasaan kali ya. itu keliru, Sir. Harusnya I have I have ya a a lot lot of of. cars. Cars. Buktikan aja, Sir. Kalau nonton movie pasti orang-orang bilangnya kalau positif itu bilangnya I have a lot of. Ya. Mister boleh bilang ya, boleh bilang eh apa namanya itu much sama many di kalimat positif kalau ada so-nya. Itu boleh. Oh, jadi I Eh, have so much gitu. iya, I have so Pakai much. so much money Mm-mm. sekali. Itu boleh kalau ada so-nya ya. Atau mungkin ini ya, I have so many cars. Itu boleh. Ya. Tapi ya, much sama many itu digunakan di kalimat negatif. Misalnya I don't have much, ya. eh, I don't have much, misalnya water. Gitu. Terus di sini I don't have much, sorry many ya, many cars. Gitu. Jadi nanti di kalimat negatif sama interrogatif ya. Do you have much water? Do you have many cars? Ya, sama kasusnya dengan penggunaan some sama any ya. Tahu ya, some sama any. Ya. Kalau some itu di kalimat positif, ya positif. Kalau positif sama interrogatif ya, positif and interrogatif kalimat tanya. Tapi kalau nanti kita bilangnya any, itu di kalimat negatif, ya and
interrogatif bisa dua-duanya ya ini. Gitu. Jadi bahasa Inggris itu ada aturannya, Sir, ada culture-nya, nggak boleh sembarangan, Sir. Meskipun grammarnya benar, ini grammarnya benar ya, ini grammarnya benar. I have much money itu grammarnya benar, tapi salah penggunaan di culture-nya. Nah, saya kasih contoh Mr. Lutfi ya. Pernah nggak Mr. Lutfi bilang, ada bule bilang, apa yang saya kemarin bilang ya, makanannya bagus gitu loh. Pernah nggak The dengar food gitu? is Hmm. taste good gitu. Nah, kan kalau orang bule kan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia di Google Translate ya, the food is good itu kan, artinya makanannya enak itu kan. Nah, biasanya kan orang bule kan bilang enak-enak itu kan good kan, oh it's very good itu kan. Nah, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu makanannya bagus gitu. Nah, orang bule bilang makanannya bagus gitu. Tapi kalau kita dengerin enak nggak? Enak. Dengerin Ya. nggak enak kan? Nah, Ya. itu adalah collocation. Jadi meskipun ini benar di grammar, tapi salah di apa di culture-nya. Got it, sir? Ya, Kadet. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ini ya, learning collocations is an important part of learning the vocabulary of a language. Some collocations are fixed. Fixed itu nggak bisa diganggu-gugat, ya. Or very strong. For example, take a photo where no word other than take collocates with photo to give the same meaning. Some collocations are more open. Open itu bisa diganti dengan kata-kata lain. Where the several different words may be used to give a similar meaning. For example, keep to or stick to the rules bisa diganti dengan keep to the rules atau stick to the rules ya. Taat dengan aturan. Aturan. Ya. Here some are more example of collocation. Misalnya, you must make an effort to study and study for your exam. Ya, kita nggak bisa bilang do an effort. Jadi make an effort. Terus watch TV, ya nggak bisa bilang look at TV nggak bisa. Itu fix. This car Hmm. has a powerful engine, bukan strong engine. Ya, powerful engine. There are some ancient monuments nearby, bukan antique monuments. Sometimes a pair of words may not be absolutely wrong. Ya. And people will understand what it meant, but it may be natural, not normal collocations. Jadi apa namanya itu kalau misalnya itu kita itu grammarnya itu benar, itu masih bisa dipahami, tapi nggak natural. Kadang seperti itu ya, nggak natural. For example, if someone says, I did a few mistakes, saya melakukan beberapa kesalahan, they will be understood, akan dipahami. Ini. Ya, but a fluent native speakers will say, I Nah, made a few mistakes. Ya, gitu ya. Jadi masih bisa dipahami, Sir, tapi nggak natural. Dan itu masuk ke collocation. Masuk ke apa namanya itu vocabulary dalam IELTS ya. Gitu. Sampai sini paham nggak, Mr. Lutfi? Masih. paham, paham. Nah, gitu ya. Jadi sangat riskan banget ya kalau kita itu ngomong bahasa Inggris itu sebenarnya itu banyak sekali eh, nggak collocated gitu ya, istilahnya nggak collocated. Oke, di sini ada compound words and idioms. Tahu idioms ya? Ya, kata Tahu idioms. apa? Kata slang mereka gitu. Slang mereka, tapi digunakan di setiap hari gitu ya, di movie, di IELTS pun juga digunakan ya, di macam-macam ya digunakan slang apa idioms ya. Bedanya apa? Kalau slang itu informal, kalau idiom itu bisa formal, bisa informal ya. Gitu. Compounds are units of meanings forms with two or more words. Sometimes they are written separately, ya, separate kayak misalnya dia car park ini separate, dipisah, post office dipisah, ya. Sometimes they have hyphen, ini ya hyphen. Terus and sometimes they are written as one word kayak ini ya, shoelaces itu kan dua, teapot juga dua, football juga dua. Ini harus dihafal juga ini. Terus ini ya, idioms are group of word in a fixed order. Jadi fix, nggak bisa diganggu-gugat. That have a meaning that cannot be guessed by knowing the meanings of the individual word. For example, pass the bag. Ya, pass the bag itu melempar tanggung jawab. Nah, itu nggak bisa diartikan melempar apa ini, rusa atau apa ya, atau kutu gitu ya. Itu nggak bisa ya. Jadi idioms itu dia itu kayak kata kiasan ya gitu. Oke, so far do you have any questions, sir? No, no, sir. Oke, no. Let's why learn collocation? Kenapa?
give you the most natural way to say something. Smoking is strictly forbidden is more natural than smoking is strongly forbidden. Jadi ini ya, Mister nanti kalau nulis smoking is strictly forbidden. Jangan smoking is strongly forbidden karena di sini nanti tidak natural. Ya. Give you alternative ways of saying something which may be more colorful, expressive, or more precise. Instead of repeating it was very cold, ya, it was very cold, or very dark, we can say it was bitterly cold. Bitterly cold itu sangat dingin. Atau pitch dark. Pitch dark itu sangat Sangat gelap. gelap. Nah, gitu ya. Jadi, Mister pakainya ini ya nanti ya. Gitu. Improve your style in writing. Instead of say poverty causes a crime, you can say poverty breeds crime. Instead of saying a big meal, you can say a substantial meal. You may not need to want to use this informal conversation, but in writing, they can give you, ini ya, in writing, they can give you text more Ya, variety and make it read better. Gitu. Kalau mau B-nya itu di atas 6,5 sampai 7 atau 8 itu harus collocation-nya itu diperhatikan. Oke. Ini ya, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kombinasinya itu bisa adjektif sama noun. Contohnya ada kayak bright color, brief chat, major problems, key issue. Dia nanti kombinasinya itu adalah antara adjektif sama nouns. Terus noun sama verb, misalnya ekonomi boom, ini kan di tas 1, the company grown, company expanded, ya, companies merge, launch the product, possess a problem, created opportunity. Jadi yang kemarin vocab-vocab saya ajarkan kemarin ya, misalnya considerable rise, nah, itu ya itu fixed ya, collocation ya, nouns plus verbs. Itu. Masih ingat ya kemarin ya Mister ya? ya, ya. Terus kemudian noun plus noun, misalnya kayak a surge of anger, ya artinya adalah tiba-tiba marah, a sense of pride, rasa bangga, a pang of nostalgia, artinya adalah kayak mengingat masa lalu. Nah, itu nanti dia satu gandengan gitu ya. Kayak misalnya kita bilang a pride of lion, segerombol singa. Pernah dengar ya? Ya, Nah, a pride of lion, terus kemudian a flock of bird, ya, segerombol burung. Nah, itu namanya adalah noun plus noun. Terus verbs and expression with preposition, for example like swelling with pride, ya bangga, filled with horror. Jadi di sini itu horror itu takut ketakutan. Burst into tears, terharu, ya dan nangis. Terus adverbs and verbs, ya atau verbs and adverbs ya juga ya. For example, pulled steadily, ya kayak kemarin ya, rise significantly, ya itu ya. Itu ya. termasuk juga verb plus Still, adverbs. Place gently, smile proudly. Jadi ada ly-nya. Itu kalau verb plus adverb. Terus adverb plus adjective, for example, happily married. Ya, fully aware, ya I know well. Blissfully unaware, ya tidak sadar. Itu adverb plus adjective. Jadi kombinasinya ada 6 ini ya, harus dipahami nanti. Nah, ini yang habis ini yang saya jelaskan itu sangat penting sekali ya, register. Ya, register. Bahasa Inggris itu ada 3, Sir. Ada bahasa spoken yang hanya dipakai di speaking, ya. Ada yang bahasa written, formal English, ada bahasa newspaper, 3 ini. Ya, mari kita lihat satu-satu ya. Kalau kita bilang saya sangat bosan, itu bahasanya Inggrisnya adalah I'm bored stiff. I'm bored stiff in this lesson. Bored stiff, sangat bosan. Ya, artinya extremely bored. Ya, jangan bilang I'm very bored ya, itu nggak natural. Ya, I'm bored stiff. Ya, I'm bored stiff. Gitu. Terus rambut kamu udah panjang nih, kamu butuh cukur ya. You badly need a haircut. You badly, artinya sangat butuh dicukur rambutnya. You badly need a haircut. Terus next, I'll have a think about it and let you know. I'll have a think. Saya pikir-pikir dulu ya. Bahasa formalnya I'll consider it. Telepon aku ya, give me a ring. Give me a ring when you get home. Give me a ring. Ini bahasa spoken. Bahasa yang digunakan di percakapan sehari-hari. Terus yang kedua, bahasa written atau bahasa formal. Misalnya, passengers must not alight from the bus whilst it is in motion. Ya, alight from the bus itu tidak boleh turun dari bus ketika bergerak.
Cyclist must dismount here, harus turun di sini. Jadi pesepeda harus turun. Trespassers will be prosecuted. Jadi orang yang masuk akan dikenai hukum. Please dispose of unwanted items in the receptacle provided. Jadi buang sampah pada tempatnya. Nah, ini bahasa-bahasa formal English, bahasa akademik. Kalau bahasa newspaper, contohnya seperti ini, computer factory to X jobs. Ya, pabrik komputer akan mem-PHK atau memecat ya karyawan-karyawannya. Ya, di sini. Airline slashes prices. Jadi penerbangan itu memotong harga. Government spending will rocket this year. Jadi pengeluaran pemerintah akan meroket. Dan kawan-kawan. Nah, gitu ya. Any questions, Mister? Sampai sini? No sir, soalnya saya sering juga sih kalau misalnya di internet kan, kayak Ah, bahasa-bahasa gini sering lihat juga gitu. ya, good, sir. Bisa nambah vocab ya, berarti ya, nanti ya. Iya, kadang-kadang kalau kalau misalnya itu kan, soalnya kalau ini saya nggak kalau saya jarang ini kalau misalnya HP gitu saya nggak pakai bahasa Indonesia, saya ininya Inggris gitu. Wah, ya, sir, bagus banget, sir. Saya juga Soalnya dari... gini, Heeh, bukannya apa ya, cuman saya karena dari mungkin biasa gitu. Cuman saya itulah heeh. saya bilang kadang ya kayak tadi I have itu karena kebiasaan dari dulu kan Ya, atau apa. Cuman benar. kalau kayak tulisan gitu, saya pakainya di mana-mana bahasa Inggris karena kan di Heeh, pikiran saya pun udah itu pun udah bahasa heeh, internasional juga, jadi heeh. wajib dipelajari. Jadi Benar-benar. Heeh. itu ya walaupun nggak ngerti lah artinya, Heeh. tapi tetap lah gitu kan ini. Oh, Tapi yang penting ngerti lah, maksudnya nggak tahu tahu ya. Heeh. ya maksudnya tahu gitu. Tapi walaupun arti Indonesianya atau apa nggak tahu, tapi maksudnya tahu gitu Benar. apa itu gitu. Sama, sir. Saya dari dulu, dari pertama punya HP sampai sekarang itu nggak pernah merubah bahasa Inggris. Jadi setelan pabrik bahasa Inggris, gitu ya. Dan Iya benar. akhirnya kayak apa ya, kayak instruksi-instruksi, kayak setting-setting itu, meskipun saya nggak tahu bahasa Indonesia, tapi tahu bahasa itunya, maksudnya gitu. Iya, saya aja Nah, kayak gini, misalnya beranda, saya nggak ngerti apa itu beranda. iya, Apa beranda kan kalau misal, oh ini home ya kan. ya, Beranda nggak tahu apa gitu saya ya, arti ya, kan ya. Indonesia ya. Karena Kayak kebanyakan pakai kronologi Inggris, gitu ya. ya kronologi Heeh. Indonesianya. Fit, real, itu gitu ya. Iya, tahunya gitu. Saya juga sering ya kayak apa ya, chat teman saya tuh bilang, chatku kok nggak dibalas, apa chat-chat itu ya, pesan ya, orang pesan ya, chat Iya, gitu. Orang-orang nggak paham, itu bilangnya gitu. iya, Hmm. benar. Oke. Bagus, sir, kayak gitu ya. Jadi apa, kalau Mister sering baca itu, nanti kalau nulis itu itu. Nanti itu ya, sir ya. Sebelum kami saya kasih tas 1 sama tas 2, Mister nulis ya. Nanti akan Ya saya... boleh, boleh. Hanya saja paling saya nanti ini saya bingungnya ya paling penulisannya itu yang saya bingung nanti, maksudnya kayak Heeh. susunan katanya itu kadang saya kayak tadi kan I have money I itu nanti di situ yang saya itu. Ya, nanti gini, Nah, sir. di situ. Jumat itu Gitu. nanti kayaknya nggak ada kelas Jumat itu nanti. Mister nanti akan saya kasih video, nanti dikirim ke WA saya, atau WA saya ya, di grup nanti di Japri. Oh ya, Nanti boleh. di Word aja, nanti saya akan coret-coret di situ mana yang kolokasinya salah, mana yang grammarnya, mana yang itu, nanti Ya, boleh. akan saya kasih band score menurut saya ya, band score Ya, boleh. itu. Nanti tas 1 sama tas 2, oke? Oke, oke. Oke. Lanjut ya, Mister ya. Ya, boleh, boleh lanjut. Oke. Sebenarnya ada 4 ya, ada bisnis English juga ya, bisnis English. Tapi di sini bisnis English itu hanya dipakai di bisnis. Kalau kita nggak Iya. di bisnis ya kita nggak pakai gitu sebenarnya ya. Kayak misalnya to submit a tender, to raise a capital ya, raise capital itu dapatkan dana gitu ya, dapatkan modal, to go in a partnership with someone, terus kemudian to start up a business, ini namanya collocation di bisnis gitu. Ini yang paling penting, sir. Intensifying adverb. Tidak semua itu bisa menggunakan very, sir. Orang Indonesia sering sekali very, 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 very expensive, very cheap. Itu sebenarnya salah, nggak tepat ya. Benar ya, benar, Iya. grammarnya benar. Ya, grammarnya benar, tapi tidak natural. Ya, oke. Pertama kita highly. Highly itu sama kayak very, artinya very. Iya. Semuanya di sini artinya very. Namanya intensifying adverb. Highly itu digunakan untuk unlikely, unusual, successful. Kalau Mister bilang, saya sangat sukses, jangan bilang I'm very successful, tapi I am highly successful. Ya. Terus sangat kontroversi, ya, highly controversial. Sangat direkomendasikan, highly recommended, bukan very recommended kan? Nah, Iya. highly recommended.
Ya, jadi nggak bisa dipakai very very, nggak bisa sir di sini sir. Meskipun meskipun orang bule paham ketika kita bilang I'm very successful, tapi nggak natural, ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Terus next, absolutely sama bitterly, ya. Nah, di sini menggunakan ridiculous, stupid, impossible, wrong, ya, alone, appalled, convinced, Ah, devastated, miserable. Jadi kalau Mister bilang saya sangat sendirian, I'm bitterly alone, I'm absolutely alone. Terus dia itu sangat bodoh, he is absolutely stupid, bukan he is stupid. very Ya. stupid. Ya, gitu. Nah, ini penting banget. Absolutely and slightly more formal, utterly. Jadi utterly itu formal, ya. Combined with adjective with very extreme meanings where we cannot say very. For example, we say absolutely or utterly exhausted. Kalau kita bilang saya sangat capek itu I am absolutely exhausted. Nggak bisa bilang very exhausted, nggak bisa. Ya, whereas we say very tired. Ya, kalau tired bilangnya very bisa. Not absolutely or utterly tired. Nggak bisa bilang utterly atau Ya. utterly tired. Kenapa seperti itu, Mister? Nggak tahu orang bule itu ya. Orang bule itu culture-nya. Ya, culture-nya. Udah mati-matian belajar grammar sulit banget. Tenses, pasif, aktif. Ternyata ada collocation. Collocation itu dia itu penggunaan vocabulary. Ya, nah, gitu. Grammar itu nggak menentukan kalimat kita benar ya. Ya. Karena dalam bahasa Inggris itu harus mengenal dua F, form and function. Formnya benar, tapi fungsinya belum tentu benar. Gitu. Karena kalau saya bilang I am wanting to eat itu benar, tapi nggak benar di function I want to eat. Saya sedang ingin makan itu nggak I am wanting to eat. Oke. Itu jadi nggak nyambung. Heeh, Bener. gitu. Jadi aneh. Ya. Aneh kan? Kalau Ya. kalau kita bilang saya sedang belajar apa bahasa Inggris? Saya sedang belajar. Eh, I read. I am I am sedang studying kan? studying ya. I Apa? am studying. Makanya kan verb ing ya, karena sedang Mm-mm. ya. I am studying. Tapi kalau kita bilang saya sedang ingin makan, kita nggak bisa bilang I am wanting to eat. Nggak pernah kan dengar I am wanting to Nggak, eat? I am eating kan mas. I'm Nggak want. eating aja kan? Ya. Atau I Nah, want to eat gitu kan? Nah, nah, nggak bisa kita bilang I am wanting ya. to eat. Karena di situ itu benar grammar, tapi fungsinya tidak benar. Tuh. Oke, paham ya Mister ya, di sini ya. Paham, paham ya. Sama kayak kita bilang gini, I am sleeping now. Saya sedang tidur sekarang. Boleh nggak kita bilang I am sleeping now? Enggak. Eh. Nggak boleh. Ah, nggak boleh lah orang kita kan nggak tidur tapi kita ngomong Iya. kan aneh. Loh, tidur itu kan kita nggak sadar kan? Harusnya I want to sleep. Nah, Nah, I want to go to sleep itu. bisa, I will sleep itu bisa, I want to go to Nah, sleep bisa. Lah, yang benar itu adalah ya, jangan bilang I am sleeping now karena kita nggak bisa ya, I am laying down, saya rebahan gitu ya. Atau nah itu mungkin I was sleeping, saya sedang tidur kemarin itu bisa cerita ya, I was I was sleeping, pakainya sleeping. was, itu verb 2 itu boleh. Tapi kalau I am sleeping itu nggak ada itu ya, kayak gitu Ya, nggak ada. Nah, itu namanya itu correct base form tapi tidak correct base function. Fungsinya itu nggak bisa. Gitu. And ya, it was an absolutely stupid comment to make. The whole area was utterly devastated by the earthquake. Jadi kita nggak bisa bilang very di sini. Tuh. Oke, sir, paham ya? paham, paham. Dan masih banyak lagi ini. Lah ini. Ini semuanya Ya. artinya very ya. Bitterly, deeply, ridiculously, strongly, semuanya very artinya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Bitterly. Bitterly itu bisa dipakai untuk disappointing, disappointed, resent, criticize, regret, complain, cry, weep. Ya, itu bisa dipakainya di sini. Kalau deeply itu untuk ashamed, concern, shock, committed, move. Move di sini artinya bukan pindah ya, tapi artinya adalah terharu. Ya. I'm deeply moved. Saya sangat terharu. Affected, hurt, regret, care, religious. Jadi kalau kita bilang dia sangat soleh ya, dia sangat Jadi, agamis, itu he is deeply religious, bukan very religious. Terus ridiculously, kalau kita bilang sangat murah itu bukan very cheap tapi ridiculously cheap. tapi biasa, Ridiculously expensive. Sir, mau nanya, biasanya kan ada juga tuh yang bilang so cheap gitu Bisa misalnya. kalau so itu bisa semuanya so. So itu nggak sama kayak very ya. So itu dia itu bisa semuanya kalau so. Nah, Oke. masalahnya adalah very. Mister pun bilang gini Eh, bisa kok.
It is so very nice itu bisa kok. So very itu bisa. So very nice itu bisa ya. Nah, gitu. Oh, Karena saya kira tuh kalau misalnya udah so itu nggak boleh pakai very lagi. enggak artinya sangat amat ya, sangat amat. Ah, Ya, oke. jadi nanti so very itu bisa ya. Nah, gitu. Kalau so bisa semuanya ya, so So cheap, so disappointing, so expensive. Iya, ya. itu bisa ya. Tapi kalau very nggak bisa semuanya ya. Nah, masalahnya orang Indonesia itu suka nerjemahin. Pokoknya gini, Sir. Kita itu nggak bisa nerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris kalau nggak pakai itu ya culture. Ya, harus ada culture. Makanya kalau kita mau jadi penerjemah itu ada namanya sworn translator atau penerjemah tersumpah. Jadi harus disumpah dulu. Sumpah dulu baru bisa nerjemahin itu. Karena ya ini tadi, kayak misalnya kayak hal-hal sepele kayak cheap itu ya, very cheap itu orang bule tetap bisa ya memahami. Tapi kalau native speaker, jadi kalau Mister nanti misalnya eh, ngomongnya luancar ya, tiba-tiba bilang aja very expensive, itu udah orang ini bukan native speaker ini, orang ini kelihatan bukan itu udah Orangnya. kelihatan ya, udah kedetek gitu. Kayak jadi nanti di sini ridiculously itu artinya sangat ya, artinya ridiculously cheap, ridiculously expensive, easy, low, high, long, short, small, large, early, semuanya pakainya ridiculously. Bisa nggak sih sir saya bilang very bisa, cuma nggak natural ya, nggak Iya. natural itu. Strongly nanti dengan oppose, influence, belief. Nah ini dia. Kalau nanti kita bilang gini sir, ini ya, I strongly recommend. Nanti ada dua ya. Kalau tadi kan gini, kalau kita bilang restoran ini ya recommended ya, this restaurant is highly recommended. Karena sama ya sama strongly recommended ya. Beda kalau kalau nanti Strongly strongly itu dia pakainya gini. I strongly recommend. recommend Ah, ya. recommend this restaurant. Nah, kalau strongly itu pakainya langsung ini ya recommend. Ya, ini langsung recommend. Kalau ini itu ada isnya ya. Restoran ini sangat ini Karena artinya di. kata benda ya. Karena Nah, kata benda. artinya gini, restoran ini sangat direkomendasikan. Kalau ini saya sangat Recommend. merekomendasikan restoran ini. Gitu ya. Ya, ya. Oke, paham ya bentuknya ya. Ya, ya. Tuh. Jadi beda ya meskipun kalau di sini makanya ED ya, highly recommended. Kalau di sini nggak ada ED-nya, recommend aja nggak ada ED-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Mr. Lutfi? Gak ada, Sir. Sekarang kan sekalian nanya juga barusan. Oke, oke, good, Sarah. Ya. Ternyata itu ya bahasa Inggris itu nggak cuma grammar tapi ada collocation juga ya, itu. Nah, oke, ini nggak usah lah ini. Oke, sampai sini mungkin itu ya, Sir ya, udah punya gambaran ya kalau nanti Ya, ya. writing seperti apa gitu. Oke, jadi Cuman biasanya kok itu yang di biasanya tas 2 itu dia itu nanti itu ada topiknya apa dia nanti ngasih pertanyaan ke kita kayak pertanyaan kayak gitu describe your apa gitu. ada Gimana? topiknya, Sir. Nanti topiknya misalnya discuss the opinions tentang global warming, tentang apa, do you agree or disagree, kayak gitu ya Oh, nanti ya. jadi dari itu kan, dari topik itu nanti kita jelasin lah selama Heeh, 250 benar. kata gitu. Ya, Yang menggunakan men- pengetahuan kita sendiri. ya nanti menurut kita lah maksudnya dari Hmm, itu baru buat misalnya ya. kayak yang pertama kan tadi Hmm. alasan apa kenapa global warming itu ini lah menurut kita kita tulis gitu kan. Ya, benar-benar, Sir. Besok akan saya kasih, itu, Sir, apa namanya itu, tips triknya cara nulis tas 2, Sir, besok, hari Ah, Kamis. boleh. Hari ini kita fokus di vocab dulu ya. Ya, Nah, boleh. besok itu akan saya jelaskan controlling idea apa sih, supporting apa sih, itu besok. Oke, any other question, Sir? No, sir. Oke, sekarang vocab tas 2 ya. Sudah Ya, kelihatan? sudah. Nah, ini, Sir. Bentar. Nah, ini nanti kita akan belajar vocab-vocabnya. Penting sekali, Sir. Nah, similarity. Kalau misalnya nanti bilang sama, itu bisa bilang also.
similarly, equally, in the same way, correspondingly, terus kemudian to sama likewise and quote and. Likewise. Nah, ini ya. Pokoknya gini, Sar. Intinya jangan sampai satu vocab itu diulang berkali-kali. Ya, Ya, kalau ada bervariasi gitu. harus bervariasi benar. Jadi jangan sampai satu vocab itu diulang berkali-kali. Ya, sering sekali kan orang bilang n gitu, bilang juga because itu berkali-kali. Nah, itu jangan ya. So berkali-kali. Itu bisa diganti dengan kata-kata lainnya. Kontras ya bertentangan. Bisa bilang conversely, in comparison, in fact, on the contrary, on the other hand, on the other hand, on one hand ya, on the one hand, in reality, instead gitu. Kalau mau ngasih contoh itu nanti bisa for example, for instance, to illustrate, to demonstrate, such as in illustration gitu. Those result ya as a consequence. Terus kemudian the consequence is therefore dan kawan-kawan nanti bisa nah itu ya apa praktekkan nanti. Min. Terus time ya time di sini ada after a while, afterward, at least, at that time ya sampai while di sini. Time itu biasanya untuk menceritakan experience ya, Ya. experience. Terus place ya itu nanti menunjukkan posisi ya biasa kayak in front of, behind, adjacent, ya, at the side dan kawan-kawan. Transition kayak misalnya regarding ya with respect regard to as for misalnya regarding to the question that I got bla bla kayak gitu. Terus alternatif the alternative is bla bla. Terus in other word on the other hand dan kawan-kawan. Nah, ini concession itu dia itu kayak bertentangan ya, kayak misalnya admittedly, after all, terus although meskipun demikian, even so, ini semuanya artinya itu kayak ini ya, although, meskipun demikian. Ya. Instead of juga demikian, Terus, ya meskipun demikian. Doubtless, ya tak diragukan lagi. however. Betul. Tuh, jadi di sini nanti bisa nanti saya kirimkan, nanti Mister bisa baca-baca, Ya. bisa dipakai untuk menambahkan vocab di tas 2 nanti. Karena tas 2 itu nanti yang nilainya paling banyak ya, dan di situ benar-benar menguji vocab kita. Terus nanti emphasis bisa juga indeed, especially, not only, but also. Terus ada juga di sini ascending order, terus Next. beginning the descending order, terus kemudian sequence, lagi ya sequence. Kalau misalnya nanti jelasin step-step, misalnya nanti Terus, kayak suatu kronologi atau suatu kejadian nanti bisa pakai first, second, gitu ya, secondly, terus kalau kemudian dia nanti kan kalau misalnya nanti kan misalnya saya mau jelasin nih empat nih misalnya jadi hmm, pertama tuh firstly habis itu ya kedua saya secondly, jawab secondly gitu boleh lagi apa harus yang lain gitu. secondly bisa atau mungkin and then atau afterward. Tuh. Oke, oke. Terus nanti kalau di akhir itu nanti finally atau eventually Finally ya, ya bisa Nah, eventually di akhir. atau Nanti finally oh ya finally. ya, Mister kalau nggak mau bilang secondly, thirdly, bilangnya after that, ya. Nggak, maksud saya kalau misalnya kan tadi kata Sar kan variasi kan maksudnya Mm, kan. Maksudnya saya ngomong firstly ya kan pertama tuh first ya kan. mm. Terus yang kedua saya bilang secondly gitu boleh misalnya. Ada dua, Sir. Bisa bilang secondly, bisa juga after that. Bisa juga bilang itu. Jadi bisa dua ini. Mister nanti bisa Ah, pilih salah satu ya. oke, Itu. oke. Kayak kita jelasin prosedur, misalnya prosedur buat mie instan gitu loh ya. Itu kan Ya. nanti kita bisa bilang, first you have to pour the water Eh, into the bowl. after that Nah, ya after after that, that nah itu. Bisa juga pakai finally secondly. ya ya eh, Bisa juga pakai ya. secondly juga bisa. Terserah Ya, Mister gitu. ya, oke. Yang penting dia bervariasi gitu nggak. Yang penting nanti ada urutannya ya, atau bervariasi. Gitu. Oke? Oke, oke. Terus nanti kalau mengakhiri suatu paragraf, nanti conclusion ya. Nanti bisa pakai all in all. All in all itu ringkasnya. Tuh sama Ya. tuh. To sum Hmm, up, to summarize, in conclusion, artinya sama semua ya. ya. Nah, itu nanti bisa diawali oleh itu. Nah, oke, Sir. Saya kasih itu ya, apa namanya itu gambarannya, contohnya. Oke, ntar contohnya dari tas 2.
Besok akan saya jelaskan lebih detail. Ini saya kasih contohnya dulu ya, biar Mister nanti ada gambarannya. Sebelumnya ada pertanyaan, Mister? Eh, tidak ada, Sir. Nggak ada ya. Jadi nanti task 2 itu bentuknya soalnya seperti ini ya. Ini discuss to opinion. Nanti ada 6 macam bentuk soal, Sir. 6 macam. Pertama, discuss two opinions. Ya. Some people believe the aim of university education is to help graduates get better jobs. Ini opini pertama adalah untuk mendapatkan get better job. Oke. Others, ya ini yang nomor 2, others believe there are much wider benefits of university education for both individual and society. Jadi ada 2 opini. Pertama untuk mendapatkan kerjaan, kedua itu nanti untuk diri sendiri maupun sosial atau society. Terus discuss both views and give your opinion. Give reason, ya kasih alasan. For your answer, include any relevant example for your experience and knowledge. Jadi ya mengarang bebas, Sir. Jadi harus ada reason, experience, sama knowledge yang saya bilang tadi ya di supporting sentence-nya. Gitu. Soal ini nanti dia untuk paraphrase untuk yang introduction, Sir. Jadi nanti dia introduction-nya itu paraphrase dari soal ini. Ya, Oke. contohnya ini. Nah ini. Awali ya, introduction ya. Awali introduction dengan kata-kata these days. These days. Gitu ya. Terus these days, more and more people are making the choice to go to university. Ya, itu ya, itu dari ini ya, apa namanya itu question ya. Ya, ini namanya general statement. General statement itu diawali oleh these days, nowadays, gitu ya. Nah, today, itu ya, namanya general statement. Generally, ya, itu. While some people are of the opinion that the only purpose of a university education is to improve job prospect, others think that society and the individual benefit much broader ways. Jadi nanti, Sir, di paragraf argumen, ini paragraf argumen ya, ini kan cuma 30 sampai 50. Ini 100 ya, 100-an sampai sekitar segituan. Nanti Mister bahas 2 opini. Pertama, topiknya itu adalah tentang dapat kerja. Ini ya, secure better job. Ini topiknya adalah mendapatkan kerja. Dan di paragraf yang kedua, nanti Mister nanti topiknya itu adalah untuk individual and society. Jadi setiap paragraf nanti ada topiknya. Ya, topiknya nanti dari mana? Topiknya dari introduction ini. Gitu. Paham ya, Ya, Sir ya. ya? Ya, ya. Jadi Itu. apa namanya? Kan tadi kan kayak yang saya bilang ada jadi kan yang satu tuh tadi yang eh, yang memilih kerja di topik Heeh. pertama kita jelasin kan di paragraf yang kedua. Mm-mm. Habis itu yang satu lagi tuh yang orang itu opininya dia mau fokus ke kuliah gitu. Jadi nanti ditulis yang ketiga, yang paragraf ketiga Ya, gitu 100 benar. katanya. Jadi setiap Baru paragraf, nanti di eh, kedua paragraf itu baru nanti dijelasin lah apa misalnya menurut saya ini gini 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 baru nanti mm, contohnya gitu apa pengalaman gitu ya, gitu ya. benar. Pokoknya gini, Sir. Ini kan more people are making the well, some people opinion of the purpose of university to get improved job prospect ini kan. Ya, Improve, ya ini kan dia kan yang kedua itu adalah secure better job ini kan. Nah, ini ya. topiknya. Terus yang kedua, ini adalah untuk individual and Oh, society. dan There society. are benefit for individual and society. Nah, ini individual and society. Berarti main idea atau topiknya dalam suatu paragraf itu tergantung dari ini, soal ini ya, dari introduction ini. Gitu ya. Jadi dua Oh, opini. Jadi paragraf nomor 3 itu opini satu, paragraf kedua itu opini dua. ya, Gitu. Paham ya maksud saya ya? ya, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi ada firstly ini ya. Nah, Wih, ini ya. pakai itu ya. Firstly, kalau Mister mau nyebutin kayak manfaatnya itu banyak, maka ada firstly, kemudian nanti and then gitu ya. Nggak ada secondly kan di sini. Ya. Nah, nggak ada kan? Nah, makanya kayak and then gitu. Secondly juga bisa sebenarnya ya. Ya, firstly, terus secondly itu bisa juga. Nah, itu bisa juga. Terus nanti di sini therefore ini adalah conclusion. Ya, conclusion itu hanya sedikit banget ya. Conclusion itu hanya rangkuman antara paragraf 2 sama 3 ini. Udah. Ya ini ya, I believe that through a main aim of university education is to get best job. There are clearly further benefit. If we continue to promote and encourage university attendance, it will lead a better future for individual and society. Jadi nanti Mister nanti di situ merangkum paragraf yang argumen 1 sama 2 tadi. Atau paragraf 3 sama 2 ya gitu. Oke. Udah ada gambarannya ya Mister ya?
Ya ya. Oke. Nah, nanti banyak, Sir. Ini, Sir, ada ini saya kasih vocab-vocab besok aja, tapi ya. Ya ya. Masih banyak, nanti akan saya jelaskan cara-cara apa namanya buat apa main idea, buat controlling, itu besok aja ya. Itu. Ya oke. Sampai sini sebelum kita akhiri kelasnya, ada pertanyaan, Mr. Lutfi? Tidak ada, Sir. Karena cukup banyak ya, udah apa namanya Ya, collocation, paling nanti kalau Sir udah ngasih PowerPoint nanti saya baca-baca lagi paling. ya. Biar. Ya, besok saya kasih tugas tas 1, tas 2 nanti bisa dikerjakan langsung di Word Ya, aja, cuma dikirim nanti akan saya kasih nilai ya. ya, oke oke. Oke, cukup, Mr. Sampai sini. Oke, Sir. Oke, I think that's all ya, Mr. Lutfi. Ya. Thank you so much for your nice participation ya. It's a private class ya. Kalau private class bayarnya mahal ya. Oke, Bener. I think that's all for today and see you tomorrow and good luck for you, sir. And Ya, goodbye. thank you, Sir, Mr. Yeah, you're Tony. welcome.